Kajian-kajiannya bukan kajian demokrasi menurut saya. Kajian kira-kira seberapa bergolak rakyat. Kalau rakyat tidak bergolak, kebijakan ini pasti diteruskan. Yakin saya. Demokrasi sebetulnya tepat bila dilaksanakan dengan baik. Artinya, jangan dibikin mahal. Yang dibikin mahal itu kan karena ada bansos, karena ada money politics, maka mahal. Nikmatnya rakyat ya begitu sebetulnya. Rakyat mau ngopi, pilih kopi. Mau ngeteh kayak saya, pilih teh. Dituanginnya juga terserah. Nikmatnya begitu nyata. Nah, ini ada kaitannya dengan wacana akan diambilnya salah satu kenikmatan rakyat dalam memilih kepala daerah oleh para elit politik. Saat ini terjadi ya obrolan-obrolan, diskusi-diskusi, kajian-kajian kira-kira apa yang akan terjadi dengan rakyat bila kenikmatan ini diambil. Saya harus menyampaikan bahwa ini kenikmatan yang dilakukan atau yang diperoleh oleh rakyat. Demokrasi itu kan sebenarnya pesta rakyat. Nah, atas alasan uangnya kebanyakan yang digunakan, kebutuhan biayanya besar sekali. Kalau kita pilkada, kalau kita pilih gubernur, kalau kita pilih bupati wali kota secara langsung, biayanya terlalu besar, triliunan. Bayangkan kalau biaya itu kita gunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Alasannya banyak. Tapi pada saat kita memilih demokrasi, ya demikian. Rakyat dipersilahkan untuk milih langsung siapa komandannya, siapa pemimpinnya. Walaupun ya ada dalih-dalih nih. Nanti pasti kita akan mendengarkan aspirasi rakyat. DPRD tidak akan meninggalkan rakyat. Rakyat akan memberikan masukan kira-kira siapa saja calon-calon bupati, wali kota, dan gubernur. Pesan saya di Satgas Kritik teman-teman, wahai para bapak-bapak penentu kebijakan di sana, ibu-ibu penentu kebijakan di sana, tolong hak rakyat jangan dihilangkan. Rakyat sudah diberikan kenikmatan untuk memilih sendiri, ya berikan saja kenikmatan itu. Pestanya 5 tahun sekali. Ya yang sekarang 7 tahun lah, karena katanya jadi 2031. Tapi ini mohon maaf teman-teman ya, saya rasa menurut saya ya, kecil kemungkinannya ide ini tidak terlaksana. Jadi artinya menurut saya ide ini akan terlaksana. Bahwa bupati, wali kota, gubernur akan dipilih oleh DPRD atau wakil rakyat di daerah. Saya rasa kali ini pemerintah sedang melakukan kajian-kajian. Kajian-kajiannya bukan kajian demokrasi menurut saya. Kajian kira-kira seberapa bergolak rakyat. Kalau rakyat tidak bergolak, kebijakan ini pasti diteruskan. Yakin saya. Wah, pemerintah nggak dengerin rakyat dong. Ya emang kapan dengerin rakyat? Lantas, bila nanti itu terjadi, yang artinya proses demokrasi Indonesia mundur, kita harus apa? Misalnya, ada tokoh-tokoh yang memang kita inginkan menjadi pemimpin. Tapi karena tokoh ini terlalu bersih dan lurus, akhirnya tidak dipilih oleh partai politik yang mengusung atau DPRD yang akan memilih. Lantas apa yang akan dilakukan? Jadi menurut saya dalam hal ini, demokrasi sebetulnya tepat bila dilaksanakan dengan baik. Artinya, jangan dibikin mahal. Yang dibikin mahal itu kan karena ada bansos, karena ada money politics, maka mahal. Perencanaan tidak dilakukan jauh-jauh hari, maka mahal. Saya pribadi menyarankan untuk dikaji lagi ide ini. Tentu saja banyak partai politik sudah melakukan ya lobby-lobby, kalau bahasa rakyatnya jilat-jilat lah ya, buat penguasa yang mengusulkan itu. Mereka setuju. Karena apa? Karena bagi partai politik, bagi-baginya jadi jelas. Dalam satu koalisi misalnya, ada 5 partai. Oke, partai nomor 1 dapat daerah ABCD, partai nomor 2 dapat daerah EFGH, dan seterusnya. Dibagi-bagi untuk menjaga keadilan dan rasa kedaerahan. Putra daerah akan diutamakan memimpin daerah tersebut. Tidak seperti zaman Orde Baru. Saya rasa sih akan begitu. Jadi satu, ini ide nggak bisa dicegah. Pasti terjadi. Jadi menurut saya teman-teman justru harus melakukan antisipasi. Antisipasinya apa? Ya nerima atau memberikan masukan kritis. Supaya bila memang dipilih oleh DPRD nggak kebablasan. Nggak terjadi money politics yang tadinya di rakyat dipindahin ke gedung DPRD. Yang kedua, aparat penegak hukum ini harus siap.
harus ready. Pada saat ada money politics bermain di sana, langsung COKOK dicokok pelakunya. Dan yang ketiga, menurut saya memang harus bijak memilih, diutamakan putra daerah yang akan dipilih maju. Saya tidak menganggap bahwa biaya menjadi berkurang bila pemilihan kepala daerahnya dilakukan oleh DPR dan DPRD, atau DPRD dan DPRD lah. Kalau DPR nggak akan kelihatannya. Kenapa saya katakan demikian? Mereka tetap harus kampanye dong, calon kepala daerah itu. Haruslah kampanye. Harus memperkenalkan diri juga, jangan sampai dia nggak dikenal. Yang nggak ada itu mungkin biaya cetak kertas suara, cetak saksi, uang-uang saksi itu mungkin nggak ada. Tapi kalau kampanye, mereka tetap akan butuh biaya. Jadi artinya, bila pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan berarti pemilunya lebih murah. Bukan berarti biayanya menjadi tidak ada. Lebih sedikit ya mungkin. Tapi kalau lebih murah, nggak murah-murah amat. Lagi-lagi teman-teman, saya sih yakin ide ini kecil kemungkinannya bisa ditahan. Maka mari kita bersiap beradaptasi, mengantisipasi agar bila kebijakan ini dilakukan suatu saat nanti, demokrasi tidak tergerus menjadi sangat buruk. Itu tadi ya, wah nggak dengerin rakyat dong. Udahlah, nggak usah ngarep yang enggak lah. Ini mau diviralin sekalipun susah ini. Kecuali memang ada penolakan bersama oleh rakyat. Tapi hal ini, sorry guys, ini nggak ada kaitannya sama perut, nggak ada kaitannya sama ekonomi keluarga, kebijakan milih kepala daerah langsung ini. Jadi kecil kemungkinannya menjadi sebuah isu yang besar. Teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil, teman-teman wartawan yang harus bersiap. Sebelum saya akhiri, saya berdoa supaya ide ini nggak jadi keluar, nggak jadi dilaksanakan. Walaupun itu saya percaya kecil kemungkinannya. Kita berdoa yang terbaik untuk Indonesia. Saya Hendy Satrio, masih di daerah Sentul, selatan Jakarta, hanya beberapa menit dari Jakarta. Dengan alam yang begitu asri, Satgas Kritik akan berjumpa lagi beberapa hari ke depan. Jadi kita sekarang tayangnya kapan ya? Ya, tergantung Astrianun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satgas Kritik.